Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dua minibus yang membawa rombongan keluarga pengantin bertabrakan di jembatan layang Jalan Sumatera Lintas Tengah Lampung Tengah. Seorang penumpang terluka. Seorang kepala sekolah menengah pertama di Mesuji ditangkap polisi karena mencabuli dua muridnya yang juga korban pencabulan. Ratusan ribu ikan di Keramba Danau Ranau mati mendadak akibat terdampak aktivitas vulkanik Gunung Seminung. Ulah pelaku vandalisme meresahkan warga Bandar Lampung. Mereka tak hanya merusak fasilitas umum, namun juga dinding rumah yang berbatasan dengan jalan raya. Di antaranya di Kelurahan Kampung Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Dinding pagar sekolah dan dinding rumah dikotori coretan cat dengan berbagai tulisan. Aksi coret-coret di dinding ini diduga dilakukan pada malam hari. Ini Pak? Nggak tahu. Memang nggak tahu saya itu. Untuk pagi udah ada kayak gitu tuh. Berarti malam ya Pak kejadian? Malam, subuh itu orang. Kadang sampai tawuran orang sini kadang-kadang. Sering ya Pak ya? Sering. Dan malam minggu dong biasanya. Sampai subuh orang. Emangnya Pak, di sini nggak ada yang keliling apa atau yang jaga gitu nggak ada? Jarang. 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 Kalau limas juga nggak pernah muter orang. Pokoknya malam minggu. Paling mentok jam 12 bubar orang. Memang gitu-gitu aja limas-limas. Tanggapan kita ya sebenarnya ya nggak bagus sih ya, kumuh dilihatnya ya. Tapi gimana ya, kita juga yang jualan di sini tahu-tahu kok udah ada coretan gitu. Namanya kita dagang nggak 24 jam. Berarti kita juga nggak tahu ya siapa pelakunya Bu? Nggak tahu, benar. Kalau tahu mau udah aku apain. Kemarin ada orang berantem aja aku yang misahin istilahnya. Apalagi oretan begitu, gitu loh. Meski tak dilaporkan ke polisi, para korban meminta polisi menangkap para pelaku. Vandalisme merusak pemandangan dan meresahkan sebab sebagian tulisan mengandung kata-kata yang kotor. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Belasan anggota geng motor menangis dan bersujud meminta maaf kepada orang tuanya yang menjemput mereka di Mapolsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu pagi. Seorang ibu pingsan karena tidak menyangka putranya terlibat dalam geng motor. 16 remaja ini berjanji pada orang tuanya dan polisi tidak akan mengulangi perbuatannya. Mereka sempat menginap di kantor polisi setelah ditangkap polisi pada Sabtu malam. Mereka terpergok polisi saat akan tawuran dengan geng motor lain. Belasan motor yang dipakai para remaja ini turut disita. Hingga akhirnya semalam kita berhasil mengamankan beberapa anak geng motor dari geng motor Alstar Setiabudi yang setelah kita amankan menyatakan akan mengadakan tawuran bersama dengan grup geng motor Daeng wilayah Pohoman. Selanjutnya kita bawa anak-anak tersebut dikarenakan tidak ada barang bukti berupa sajam, kita kembalikan kepada orang tua dan kita berikan edukasi agar tidak keluar malam. Kemudian dibuat pernyataan dan nanti akan kita kembalikan agar ada efek jerah terhadap anak-anak tersebut. Polisi tidak menyita satupun senjata tajam karena belasan anggota geng motor ini tidak membawa senjata saat akan tawuran. Setelah didata, mereka diberi edukasi supaya tidak terlibat lagi dalam geng motor.
Dalam 2 pekan terakhir, polisi Bandar Lampung gencar memberantas geng motor yang jadi atensi Kapolda Lampung Irjen Ahmad Wiyagus. Para geng motor meresahkan karena kerap membuat onar dan melukai warga. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan Desa Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat rusak. Saat hujan, sebagian jalan yang berlubang tergenang air dan sulit surut karena drainase buruk. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu. Jalan rusak menyusahkan warga. Mereka kesulitan berkendara di jalan rusak. Selain perjalanan lebih lambat, jalan rusak juga berisiko menyebabkan kecelakaan. Terlebih di sepanjang jalan terdapat banyak bongkahan batu akibat aspalnya terkelupas. Kenapa, Pak? Ya kalau dibangun kan senang, jadi bagus, jalan-jalan enak kan gitu kan. Sebelumnya apa sih Pak kendalanya di sini jalannya? Kendalanya ya memang agak rusak ini sampai situ itulah. Udah kapan dari rusaknya Pak? Ya udah agak lama, udah sekitar 2 tahun, 3 tahun. Udah 2 tahun. Karena jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga mendesak Kepala Desa Sumber Alam supaya mengalokasikan sebagian dana kelurahan untuk perbaikan jalan. Dibangun tahun waktu PNPS itu kan untuk direnovasi gitu, dan ada yang memang belum sama sekali terbangun. Memang kita 3 tahun ini kan zaman COVID ini tidak membangun gitu, tapi tersedot dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah ditentukan bidangnya oleh pusat. Jalan Desa Sumber Alam pernah diperbaiki pada tahun 2013 atau 10 tahun silam. Sejak saat itu, jalan tak pernah diperbaiki lagi. Warga mendesak pemerintah memperbaiki jalan untuk mempermudah pengangkutan hasil panen pertanian. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.